Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun informasinya adalah tentang yang sering dikeluhkan oleh teman-teman guru honorer dan sering menghiasi kolom komentar di channel ini, yaitu tentang guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk terbentur dengan aturan resmi. Jadi ini adalah merupakan rahasia umum yang sudah terjadi di kalangan teman-teman calon pelamar guru P3K bahwa aturan ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Plusnya yaitu menguntungkan teman-teman guru honorer yang memiliki sekolah induk, tetapi minusnya itu membuat kalang kabut bagi teman-teman guru honorer yang sekolah induknya itu tidak memiliki formasi sesuai dengan ijazah linear yang teman-teman guru honorer miliki. Dan pertanyaannya sekarang, kira-kira adakah revisi aturan ini atau apakah ada solusi untuk permasalahan seperti ini? Oke, tanpa basa-basi lagi kita coba cek informasinya teman-teman ya. Jadi di sini kita berdasarkan peraturan teman-teman ya. Kita berdasarkan dasar hukum yang kuat, yaitu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Yaitu yang mana peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Makanya ketika admin membuat konten ini, saya harapkan agar teman-teman tidak langsung mendaftar akun ya, tidak langsung mendaftar formasi untuk guru P3K di tahun 2021 ini, karena istilahnya itu pendaftaran sangat panjang teman-temannya, itu hingga 21 Juli kalau tidak salah, itu mulai tanggal 30 Juni sampai 21 Juli tahun 2021. Jadi banyak kesempatan bagi teman-teman untuk mencari formasi yang linear dengan ijazah teman-teman. Alangkah baiknya agar teman-teman tidak terburu-buru dalam mendaftar online guru P3K di tahun 2021. Apalagi jika teman-teman ternyata terbentur dengan apa yang admin bahas pada malam hari ini, pada siang hari ini, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi dasar hukum kita membahas konten ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Nah, kira-kira poin mana atau pasal berapa yang ternyata menyebabkan atau menyulitkan teman-teman guru honorer untuk mendapatkan formasi yang linear dengan ijazah karena terbentur dengan aturan ini? Kita coba cek teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, di pasal 29 ya, untuk seleksi kompetensi pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur persoalan yang kita bahas pada hari ini. Bahwa untuk poin pertama, untuk seleksi kompetensi pertama itu hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu adalah THK 2 dan yang kedua adalah guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi perlu teman-teman pahami, yang bisa mendaftar seleksi kompetensi tahap pertama itu adalah guru THK 2 dan guru non ASN negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah, sekarang kita coba lihat di poin B. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat dalam hal kebutuhan PPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, maka pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang di sekolah induknya ternyata ada formasi guru P3K, maka teman-teman itu wajib melamar di sekolah induk teman-teman dengan catatan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan teman-teman sesuai. Nah, di poin B ini yang jadi persoalan serius teman-teman ya. Jika kita analisis di poin B ini, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud di huruf A itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, seperti itu. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang ternyata di sekolah induknya tidak ada formasi guru P3K atau tidak linear dengan ijazah, ketika mencari sekolah lain dan ternyata di sekolah tersebut ada formasinya, namun ada juga guru honorer yang mengisi formasi tersebut untuk mendaftar,
mendaftar dan pas-pas, maka secara otomatis teman-teman dari sekolah lain itu tidak bisa lagi masuk ke sekolah yang memang sudah ada guru honorernya untuk mengisi formasi yang ada. Jadi seperti itu yang di poin B teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi apa namanya? Itu sangat menyulitkan bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk, karena otomatis ketika teman-teman melamar di sekolah lain yang ternyata juga ada guru honorernya, maka secara otomatis itu teman-teman tidak bisa melamar di sekolah tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang poin yang sebenarnya sangat riskan bagi sebagian besar teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia dan selalu dipertanyakan di kolom komentar, yaitu tentang jika tidak ada sekolah induk apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Dan di poin B memang sudah sangat jelas jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A, maksudnya guru honorer yang ada di sekolah induk yang linier itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi memang poin B ini sangat riskan bagi teman-teman guru honorer, sehingga muncul semacam ketakutan, muncul semacam kegalauan pada saat teman-teman mendaftar online guru P3K karena formasi yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan mereka, seperti itu teman-teman ya. Artinya di sekolah induknya mungkin tidak ada formasi, pergi ke sekolah lain ternyata juga sudah diisi oleh guru honorer yang ada di sana. Jadi coba dibayangkan teman-teman ya, jika seandainya kejadiannya seperti itu. Jadi di poin B ini, apakah kira-kira ada solusi resmi yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk persoalan atau permasalahan yang seperti ini? Kira-kira ada solusinya atau tidak ada? Nah, jadi kami sebagai admin di channel ini menunggu semoga ada revisi atau minimal ada solusi jitu bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk, terutama untuk seleksi tahap pertama ini. Karena jujur ini sangat sering dipertanyakan di kolom komentar di channel ini ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat ilustrasinya seperti anjir. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Misalkan seperti ini di sekolah A, anggaplah di sekolah A seperti ini. Misalnya di sekolah A dengan sekolah B. Nah, seperti ini. Sekolah A 2 formasi guru SD. Guru honornya 3 misalkan. Ketiga guru honorer ini adalah ijazahnya juga adalah PGSD, berarti linier untuk 2 formasi yang disediakan di sekolah induk mereka. Di sekolah B ada 2 formasi, ada 1 formasi tapi guru olahraga. Formasi S1 guru olahraga untuk P3K-nya, sedangkan guru honornya ada 2, ijazahnya adalah PGSD. Nah, jika yang 2 ini karena di sekolahnya itu hanya menyediakan formasi guru olahraga, jika dia ke sekolah A untuk melamar, maka secara otomatis itu tidak bisa karena sudah ada 3 guru honorer yang ada di sekolah A yang juga linier dengan 2 formasi guru kelas yang disediakan di sekolah A. Jadi ketiga guru ini akan mengunci 2 formasi. Sedangkan guru yang 2 ini yang dari sekolah B itu tidak bisa melamar di sekolah A, makanya dia harus mencari sekolah C atau sekolah D atau sekolah A. Seperti itu teman-teman ya, sekolah di misalnya sekolah E, sekolah D atau sekolah C. Jika di sekolah C juga seperti keadaannya sama dengan sekolah A, maka otomatis dari 2 guru yang dari sekolah B itu mencoba melamar di sekolah D. Nah, ternyata masih sama juga kasusnya dengan sekolah A, terpaksa ke sekolah E dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang harusnya dicarikan solusi, karena jujur di lapangan itu apabila kejadian ini terjadi dan kita terbentur dengan aturan resmi dari Kemenpan RB tentang ini, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, itu akan menjadi salah satu penyebab sehingga teman-teman itu bisa gagal di tes pertama. Seperti itu teman-teman ya. Nah, andaikan ada aturan yang mengatakan misalkan tidak bisa ikut ya, artinya tidak lulus tapi tidak bisa ikut tes pertama karena tidak ada formasi. Seandainya ada misalnya solusi bahwa bisa ikut di tes kedua meskipun tidak ikut di tes pertama. Persoalannya yang dihitung adalah yang tidak lulus di tes pertama itu bisa ikut di tes kedua. Berarti tidak lulus berarti pernah mengikuti seleksi di tahap pertama. Yang jadi persoalan bagaimana caranya seorang guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induknya itu bisa tetap dites di tahap pertama. Untuk guru honorer yang terdaftar Dapodik
Jika seandainya di sekolah-sekolah lain itu sudah penuh semua gurunya atau sudah ada semua guru honorer yang mengisi formasi itu, ini yang harus dicarikan solusi. Ini yang harus betul-betul pemerintah perhatikan seperti itu agar nantinya tidak ada istilahnya kecemburuan, tidak ada istilahnya kesedihan dari teman-teman guru honorer, apalagi bagi teman-teman guru honorer usia 35 alias yang sudah lama pengabdiannya. Alangkah tidak adilnya jika misalnya tidak ada formasi yang mereka bisa tempati karena sudah diisi oleh guru honorer yang linier juga seperti itu. Makanya solusi mungkin dari kami untuk pemerintah adalah menyediakan formasi sebanyak-banyaknya di setiap sekolah di Indonesia. Artinya supaya nantinya guru-guru honorer itu tidak perlu lagi keluar dari sekolah mereka untuk mencari formasi yang linear dengan ijazah mereka. Minimal ada pemerataan formasi yang ada di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Supaya nantinya tumpang tindih di poin B ini tidak terjadi di lapangan teman-teman ya. Tidak terjadi di lapangan yang bisa menyebabkan kegagalan dari teman-teman guru honorer. Terutama di tes tahap pertama yang akan diisi oleh THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yaitu sekolah negeri. Beda lagi jika seandainya kita ikut di tes ketiga karena tidak lulus di tes pertama dengan tes kedua, itu teman-teman bisa lintas kabupaten ya. Lintas kabupaten tetapi tetap dalam satu provinsi seperti itu. Jadi itu sudah lintas nasional ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga ada solusi jitu dari pemerintah agar poin B ini tidak terjadi di lapangan nantinya ya setelah teman-teman mendaftar akun guru P3K. Jangan sampai nantinya bingung pada saat memilih formasi seperti itu teman-teman ya. Namun saran dari admin sendiri agar teman-teman itu tidak usah terburu-buru dalam mendaftar dulu, cek formasi yang disediakan di masing-masing daerah, cek lowongan dan cek linearitas ijazah. Kenapa? Karena pendaftaran ini kan panjang teman-teman ya, kalau tidak salah sampai 20 Juli ya, 20 atau 21 Juli tahun 2021. Jadi teman-teman tidak usah terlalu terburu-buru. Lagian server dari SSCISN sampai saat ini masih down terus teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman memaksakan mendaftar, ujung-ujungnya itu teman-teman gagal seperti itu ya. Nah, seperti itu mungkin informasi dari admin, semoga ada manfaatnya. Jika apa yang admin katakan atau sampaikan ini ternyata masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.